VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang berpuasa Ramadan. Semoga selalu sehat sehingga bisa berpuasa penuh sampai akhir Ramadan. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 13 Maret 2025, dan kami siap mengantarkan beragam laporan. Kami awali dengan laporan dari Gedung Putih, ekonomi Amerika bergejolak menghadapi ketidakpastian terkait tarif. The right thing to do is what we're doing. We're going to get our jobs back and we're not going to be left at. Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini masih terkait ekonomi. Kebijakan perdagangan Amerika ternyata juga membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai rupiah di Indonesia. Pemerintah US sebenarnya masih tetap membuka proses negosiasi ya, termasuk juga dengan Meksiko dan Kanada juga. Selain kedua laporan itu, kami akan menyampaikan pula laporan lain dari New York tentang reaksi Columbia University terhadap penahanan aktivis Palestina. Pemegang kartu penduduk tetap Amerika itu terancam dideportasi setelah dituduh memimpin aktivitas yang terkait Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai organisasi teroris. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo. PBB sedang mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memotong pengeluaran ketika lembaga itu memasuki usia ke-80 tahun ini di tengah krisis pendanaan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan itu pada Rabu, tetapi dia menegaskan bahwa upaya ini tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Elon Musk di Amerika Serikat. First of all, nothing to do with that kind of initiatives. We are talking about completely different processes. Pertama, tidak ada kaitan sama sekali dengan inisiatif semacam itu. Kita sedang mendiskusikan sebuah proses yang sama sekali berbeda, metodologi dan tujuannya. Ini adalah kelanjutan dan intensifikasi dari kerja yang telah selalu kami lakukan, kata Guterres kepada para jurnalis. Guterres menyampaikan itu setelah jurnalis menanyakan apakah dia sedang membentuk Departemen Efisiensi di PBB seperti yang dibentuk Trump. Anggaran reguler untuk PBB pada 2025 adalah 3,7 miliar dolar yang termasuk untuk urusan politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi dan hubungan sosial, dan tugas komunikasi. Sumbangan untuk kebanyakan badan-badan, pendanaan dan program PBB sepenuhnya sukarela. Dua penyumbang terbanyak untuk anggaran reguler, menurut perhitungan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Rabu memuji pertemuan antara Amerika Serikat dan negaranya pekan ini yang bertujuan untuk mengakhiri invasi Rusia dan mengatakan bahwa usulan gencatan senjata bisa digunakan sebagai draft untuk sebuah kesepakatan perdamaian yang lebih luas. Я налаштований дуже серйозно. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Saya sangat serius terkait gencatan senjata dan bagi saya sangat penting untuk mengakhiri perang. Saya ingin Presiden Amerika Serikat memperhatikan itu. Saya ingin orang Amerika melihat dan merasakan itu. Saya ingin Eropa dan semua pihak bersatu dalam aliansi untuk melakukan segalanya, memaksa Rusia mengakhiri perang ini, kata Zelensky. Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya melanjutkan bantuan militer dan berbagi informasi intelijen dengan Ukraina setelah pejabat-pejabat kedua negara menyepakati di Arab Saudi mengenai gencatan senjata 30 hari dengan Rusia. Warga Suriah di kawasan Jableh kembali ke rumah mereka yang terbakar dan rusak setelah pertempuran antara pasukan keamanan pemerintah dan pejuang yang mendukung Bashar al-Assad, mantan pemimpin negara itu yang sudah digulingkan. يعني أنا شو بدي أعمل بحياتي كلها هلا بعد كل هالعمر وراح مستقبل أولادي. Apa yang bisa saya lakukan dengan hidup saya pada usia seperti ini? Masa depan anak-anak saya musnah, begitu juga semua hasil kerja keras dan perasan keringat saya. Kami mengungsi. Saya tinggal di rumah orang yang menerima saya bersama keluarga dan anak-anak saya, kata Abu Ali Al-Khoir, salah satu warga Jableh yang berdiri di rumahnya yang terbakar.
Aksi kekerasan mulai menyebar di seluruh wilayah pesisir itu yang menjadi tempat tinggal bagi banyak warga Alawit pada 6 Maret ketika pemerintah Islam Sunni Suriah menyatakan pasukan mereka diserang oleh sisa-sisa pendukung Assad yang sudah digulingkan yang merupakan warga Alawit. Pasukan keamanan menyerbu ke kawasan itu dan menumpas pemberontakan, dan ketika masjid-masjid di kawasan yang setia kepada pemerintah itu mengeluarkan seruan untuk jihad. Lebih dari 1.200 warga sipil terbunuh, mayoritas dari mereka adalah kaum Alawit. Pemerintah Inggris mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah mengusir seorang diplomat Rusia dan seorang istri diplomat setelah memanggil duta besar Rusia sebagai protes atas tindakan pelecehan terhadap diplomat Inggris. Memanggil duta besar Rusia hari ini, seorang pejabat senior kantor luar negeri menegaskan bahwa Inggris tidak akan menoleransi intimidasi terhadap staf kedutaan Inggris dan keluarga mereka. Karena itu, kami akan mengambil tindakan balasan segera, mencabut akreditasi untuk seorang diplomat Rusia dan seorang istri diplomat, kata kantor luar negeri Inggris dalam sebuah pernyataan. Rusia pada Senin menuduh 2 diplomat Inggris melakukan mata-mata dan memberi mereka waktu 2 pekan untuk meninggalkan negara itu. Inggris pada Rabu menuduh Moskow melakukan tindakan pelecehan yang semakin agresif dan terkoordinasi terhadap diplomat Inggris dengan melontarkan tuduhan jahat dan sama sekali tidak berdasar tentang pekerjaan mereka. Pengusiran diplomat Inggris dan istri diplomat oleh Rusia pekan ini merupakan eskalasi lain, kata kantor luar negeri Inggris. Demikian berita dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo. Pembicaraan tentang tarif ditambah ketakutan akan inflasi membuat pasar saham Amerika jatuh pada Senin dan Selasa. Pada Selasa terjadi perselisihan antara Presiden Amerika Donald Trump dan Doug Ford, pemimpin Ontario, provinsi terpadat di Kanada, tentang hubungan dagang antara Amerika dan Kanada. Presiden Donald Trump memperuncing perang dagang yang sudah tegang dengan Kanada. Ia mengancam menaikkan tarif terhadap logam setelah Kanada berencana menaikkan ekspor listrik ke Amerika. Situasi tersebut mengguncang pasar saham. Trump tetap merencanakan tarif awal 25% pada Kanada untuk mempromosikan produk-produk made in America atau buatan Amerika. The right thing to do is what we're doing. We're going to get our jobs back and we're not going to be left. Ia mengatakan hal yang benar untuk dilakukan adalah apa yang sedang kita lakukan. Kita akan mendapatkan kembali pekerjaan kita dan kita tidak akan dilecehkan. Selama 36 tahun ini, Ramon Pereiras telah mengelola Taberna del Alabardero. Bisnis restorannya bertahan semasa pandemi COVID dan penerapan tarif pada masa jabatan pertama Presiden Trump. Pereiras mengatakan, Remember 2018, 2020, it's gonna be all right. Politician is a game, right? Ingat 2018, 2020, semua akan baik-baik saja. Politik adalah permainan, kan? Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun hampir 900 poin pada Senin dan hampir 500 poin pada Selasa. Penurunan ini berdampak langsung pada rekening pensiun Roger Frecette. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Sangat berat melihat apa yang selama ini saya kumpulkan hilang begitu cepat. Mungkin apa yang telah saya peroleh pada tahun ini sekarang lenyap. Gejolak pasar saham ini sepertinya tidak memengaruhi Michael. Ia mencoba tenang dan mengatakan, People are jumping to conclusions and it's a little overreacting right now, so we'll see. Give it like 30 days. Orang-orang terburu-buru mengambil kesimpulan dan bereaksi agak berlebihan. Kita lihat saja nanti. Beri waktu sekitar 30 hari untuk melihat apa imbas tarif ini karena bahkan Presiden Trump terus berubah pikiran. Jadi tidak ada yang tahu. Justru ketidakpastian itu yang meresahkan, kata analis keuangan. Pakar ekonomi global di Princeton University, Laina Mosley, mengatakan, It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Sulit bagi investor dan bisnis serta konsumen di Amerika untuk memperkirakan seperti apa lingkungan kebijakan pada masa depan. Menurut saya, situasi yang lebih pasti akan membantu orang-orang. Ketika ditanya apakah ia memprediksi resesi, Presiden Donald Trump menjawab, saya tidak melihatnya sama sekali. Namun, banyak orang di Amerika melihat pasar saham untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen eksternal, terutama arah kebijakan perdagangan Amerika. Apa yang harus dipersiapkan pemerintah Indonesia sebagai antisipasi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Ekonom perbankan Joshua Pardede mengatakan pergerakan IHSG dan rupiah masih akan dipengaruhi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebutnya sebagai fast announcement dan cenderung berubah-ubah. Joshua mencontohkan kebijakan Trump yang semula akan menerapkan tarif ekspor 50% untuk baja dan aluminium Kanada setelah pemimpin Provinsi Ontario Kanada menambahkan pungutan listrik 25% kepada pelanggan di Amerika. Namun Trump membatalkan tarif tambahan itu setelah pemimpin Provinsi Ontario Kanada membatalkan tarif pungutan listrik bagi Amerika. Kalau bisa kita lihat ini kebijakan dari Trump ini ya semuanya memang pas announcement ya, tapi kembali lagi yang ingin saya tekankan bahwa pemerintah US sebenarnya masih tetap membuka proses negosiasi ya, termasuk juga dengan Meksiko dan Kanada juga. Jadi saya pikir ini semuanya membuat ketidakpastian itu sih sebenarnya, itu yang membuat makanya mengapa reaksi dari pasar itu cukup negatif ya. Kebijakan Trump yang berubah-ubah, kata Joshua, juga membuat pasar saham global bergerak fluktuatif. Di Amerika, ia melihat indeks saham Nasdaq dan Dow Jones masing-masing terkoreksi 4 dan 2%. Pergerakan pasar saham Asia masih merah hingga pertengahan pekan, di mana hanya IHSG, Nikkei, dan Straits Times yang berada dalam zona hijau. Sementara itu, pergerakan rupiah masih melemah hingga pertengahan minggu. Berdasarkan data dari Bloomberg pada Rabu 12 Maret, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada dalam level 16.452 rupiah atau terkoreksi 0,27%. Ekonom CSIS Muhammad Habib mengatakan ketidakpastian arah kebijakan Trump akan membuat negara-negara yang termasuk dalam kategori emerging market seperti Indonesia akan kesulitan. Apalagi dari sisi investasi, kata Habib, banyak perusahaan kelas kakap kembali berinvestasi di negara adidaya itu. Senada dengan Joshua, Habib memproyeksikan pergerakan saham dan pasar keuangan global masih akan fluktuatif karena investor akan sangat hati-hati. Habib mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa melawan proteksionisme dengan proteksionisme. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus lebih terbuka antara lain dengan memperluas mitra dagang, dengan membentuk perjanjian perdagangan dengan banyak negara, dan lebih komprehensif. Karena kalau misalnya selama ini kita hanya bergantung pada pasar Amerika Serikat, kita harus melihat pasar yang equal dengan tipe konsumen yang ada di Amerika Serikat, yang mana itu cuma bisa diberikan oleh FTA dengan standar tinggi. Bagaimana EU CEPA harus kembali disegerakan, ratifikasi Indonesia-Kanada, atau misalnya upgrade terhadap Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, Indonesia-Australia CEPA, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa pada prinsipnya bagaimana kita menghadapi proteksionis ini, kita harus bersikap lebih terbuka terhadap dunia internasional ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning beralih ke New York untuk laporan lain pagi ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menahan seorang aktivis Palestina yang membantu memimpin protes menentang Israel di Columbia University. Utami Husin menyampaikan laporan wartawan VOA Aaron Renan dari kampus universitas tersebut di kota New York. Di Columbia University, penahanan dan kemungkinan pendeportasian Mahmud Khalil, alumnus sekaligus aktivis di universitas itu, telah menyulut perdebatan. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengukuhkan penangkapannya pada hari Sabtu. Mereka menuduh Khalil memimpin aktivitas yang terkait dengan Hamas yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pemerintahan Trump membela langkah tersebut dengan menyatakan penangkapan itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden mengenai larangan antisemitisme dan diperlukan untuk melindungi para mahasiswa Yahudi serta menjamin keamanan kampus. Reaksi di kampus itu beragam. Michael Dom, mahasiswa Columbia University, mengatakan, Saya sebenarnya mahasiswa asing dari Israel, tetapi ketika datang ke Columbia, saya khawatir mengenai bagaimana saya akan diperlakukan sebagai mahasiswa Israel dan juga sebagai mahasiswa Yahudi. Saya pikir ini adalah langkah pertama yang diambil pemerintah untuk memberitahu Columbia bahwa pada dasarnya ini perlu dihentikan. Para pendukung penahanan berpendapat tindakan pemerintahan Trump merupakan langkah penting
penting dalam mengatasi kekhawatiran yang meningkat mengenai antisemitisme dan memastikan keselamatan seluruh mahasiswa. Namun tidak semuanya sependapat. Protes baru-baru ini di Kolombia mencerminkan kekhawatiran yang kian besar bahwa taktik pemerintah tersebut dapat melanggar kebebasan dan hak-hak fundamental. Rabi Barat Alman, dosen di Fordham University, mengatakan, Saya pikir pembungkaman suara-suara protes mengenai perang Gaza dan kebijakan Israel demi melindungi keselamatan Yahudi benar-benar keliru dan salah arah, serta digunakan sebagai sarana untuk benar-benar menindas kebebasan berbicara kita secara lebih luas. Donna Lieberman, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, mengemukakan, Our message to the Trump administration is that we will not be silenced. Pesan kami kepada pemerintahan Trump adalah kami tidak akan dibungkam. Amandemen pertama masih eksis di Amerika Serikat. Para pemegang kartu penduduk tetap yang sah memiliki hak atas kebebasan berbicara. Mereka tidak dapat ditangkap dan ditahan dan dideportasi karena menyatakan pandangan yang tidak disetujui Presiden. Sementara itu, beberapa tokoh politik mendukung kuat sikap tegas pemerintah mengenai keselamatan kampus. Kata Ketua DPR Amerika, Mike Johnson, jika Anda memiliki visa pelajar dan berada di Amerika dan Anda adalah calon teroris muda yang ingin memangsa orang Yahudi teman sekelas Anda akan dipulangkan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.